saya Muhammad Fahri Akbar. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang networking models. Nah, langsung saja di sini kita akan membahasnya menjadi 4 bagian. Yang pertama ada konsep TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, name of TCP/IP message, dan terakhir ada oscillators model. Jadi langsung saja kita bahas ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep. Nah, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, kemudian sebelum adanya open networking models muncul, masing-masing vendor membuat model networkingnya sendiri. Pada tahun 1974, IBM membuat sistem arsitektur network atau yang disingkatnya menjadi SNA. Vendor lain juga membuat masing-masing networking modelnya tersendiri. Nah, masalahnya jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Setelah open networking model ada, jadi semua vendor menggunakan networking model yang sama untuk mampu komunikasi satu sama lain. Open networking model tersebut adalah OSI model dan TCP/IP model. Maka dari itu, datanglah open networking model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling berkomunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor tersebut. Jadi, setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. Nah, kemudian TCP/IP model itu apa sih? Jadi, TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini umum digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer atau lapisan. Secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer atau 4 lapisan. Namun, penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, di sini ada contohnya dari 4 layer. Jadi, ada application, transport, internet, dan network access. Nah, untuk yang 5 layers ada application, transport, network, data link, dan physical. Nah, kemudian kita akan membahas lapisan application. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMMP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Kemudian transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan pelayanan ke application layer, itu transfer data. Untuk transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Dan bawahnya ada perbedaan antara protokol TCP dan UDP. Jadi TCP itu lebih reliable. Jadi kemudian TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Dan kemudian kalau UDP itu lebih cepat dan digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, itu adalah error recovery mechanism. Nah, di bawahnya ada contohnya. Contoh dari TCP error recovery.
kalian bisa lihat. Kemudian lapisan network. Untuk lapisan network hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik jaringan. Nah, addressing, jadi kalau yang addressing itu adalah IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Kemudian routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Kemudian data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Kemudian encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation itu sebaliknya. Jadi encapsulation itu sender atau pengirim, dan decapsulation adalah penerima. Nah, kemudian di bawahnya ada name of TCP/IP message. Yang pertama ada application layer, yang ada data, transport layer, data plus TCP header. Kemudian segment. Kemudian network layer, data plus TCP header plus IP yang menjadi IP paket. Kemudian data link layer, data plus TCP header plus IP plus DL header dan detailer, kemudian menjadi frame. Nah, di sini ada client dan server yang masing-masing mempunyai 5 layer. Pertama ada application layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Kemudian konsep audition model. Nah, untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah difahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar spesifikasi minimum oleh ISO, singkatan dari International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau singkatan dari Open System Interconnection, atau bisa juga disebut sebagai OSI 7 Layer Model. OSI Model Layers atau lapisan-lapisannya. Nah, jadi di dalam OSI model terdapat 7 lapisan, berbeda dengan TCP atau IP model layer. Nah, di OSI model itu ada 7. Pertama ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kemudian di sebelah kanan ada lower layer atau lapisan terendah di OSI model, berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session, yaitu dari lapisan 1 sampai lapisan 4. Kemudian upper layer atau lapisan teratas yang berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir dari lapisan 5 sampai 7. Nah, di bawahnya ada contoh OSI model dan TCP IP model. Di sebelah kiri ada lapisan OSI model yang sudah saya tadi sebutkan apa-apanya. Kemudian yang di kanannya ada lapisan TCP IP model
application, kemudian transport sebagai segment, network sebagai IP paket, data link sebagai frame, physical dan sebagai bit. Nah, kemudian di sini adalah contoh bagaimana OSI layer bekerja. Nah, jadi di lapisan ke-7 yaitu application layer menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Kemudian layer 6 sebagai presentation layer memformat data sehingga dapat dikenali di penerima. Layer 5 session layer membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Dan layer 4 transport layer mengatur flow control, acknowledgement dan mengirim ulang data jika diperlukan. Kemudian layer 3 yaitu network layer menambahkan alimat jaringan pada paket. Kemudian layer 2 data link layer menambahkan MAC address pada paket. Kemudian yang terakhir itu layer 1 atau physical layer mengirimkan data melalui media transmisi. Nah, kemudian di sebelah kanan ada OSI model itu application presentation session, yang kalau di versi model TCP/IP hanya ada application layer, kemudian transport jadi transport layer, network jadi internet layer, kemudian data link dan physical menjadi link layer. Cukup sekian pembahasan materi tentang networking models. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata saya dan kurangnya penjelasan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.